Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi. Dalam renungan firman Tuhan yang kali ini dengan tema membaca kitab suci, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Saudara, siapakah manusia itu? Menurut firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, di sana dikatakan, semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan baik, tidak bercacat sampai Tuhan datang. Jadi ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tubuh adalah, inilah ada tangan, ada kaki, ada kepala. Dan dia harus dirawat, diberi makan 3 kali 1 hari, sehingga ia sehat. Namun tubuh ini tidak kekal, dia sifatnya sementara. Dia akan habis dan menjadi tanah kembali. Tapi ada satu lagi, yaitu roh. Roh ini kekal. Dan ia juga perlu makan. Makanannya ialah firman Tuhan, kitab suci. Dan yang ketiga adalah jiwa. Jiwa itu pertemuan dari roh dan tubuh, maka ada jiwa. Kalau tidak ada roh dan tubuh, maka jiwa tidak ada. Saudara, menurut firman Tuhan, untung membaca kitab suci. Jadi, adakah untung membaca kitab suci? Ya, ada. Menurut Mazmur pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, namun yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti, kalau kita membaca kitab suci, maka yang terjadi adalah kita akan segar, tidak layu, tidak pernah loyo, kita akan bersemangat, kita akan berbahagia. Dan yang kedua, dia menanam padi, maka padi akan berhasil. Dia berdagang, maka berdagang akan beruntung. Dia melamar pekerjaan, maka pekerjaan akan dapat. Itulah artinya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, Mazmur pasal 119 ayat 105. Bahwa jalan kita adalah pelita, yaitu firman Tuhan. Artinya pelita sama dengan terang. Jadi jalan kita akan selalu terang. Terang itu artinya tidak ada gelap, tidak ada celaka, tidak ada hambatan. Kita tidak akan terantuk, tidak akan tertusuk duri, tidak akan ada kaca yang melukai kaki. Dan juga tidak ada begal, tidak ada perampok, pedurung, pencuri, penggarong, pembunuh. Kita akan selalu terpelihara karena terang. Itulah artinya jalan yang diterangi. Yang ketiga dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mendidik, mengajar, dan memperbaiki kelakuan. Jadi kalau ada orang yang nakal, maka berilah ia membaca kitab suci. Kalau anak-anak nakal, berilah membaca kitab suci, maka ia akan baik. Kalau kita mau mendidik orang menjadi baik, maka firman Tuhanlah yang menjadi ukurannya. Saudara, apalagi dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang membacakan kitab suci. Nah, saudara, orang yang membaca saja berbahagia. Itulah keuntungan membaca kitab suci. Saudara, kalau kita sudah tahu apa untung membaca kitab suci, tentulah kita akan berniat, akan bangkit semangat, akan mau bertekad membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, Tuhan memberkati kita. Saudara, tentulah ada hambatannya kalau kita mau membaca kitab suci. Yang pertama, yang tidak suka kitab suci adalah daging kita. Daging kita memang adalah hambatan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, memang roh adalah penurut tetapi daging lemah. Saudara, roh kita memang berkeinginan untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi daging tidak suka. Oleh karena itu antara daging dan roh sedang bergumul. Jadi kalau kita mau supaya kita membaca Alkitab, kita harus berjuang untuk membacanya. Tidak akan ada kesempatan yang memang dengan rela mau kita membaca kitab suci, karena daging kita lemah. Saudara, apalagi berikutnya adalah kita juga mau supaya ada penderitaan yang bisa mendidik kita kepada kebenaran. Matius pasal 26 ayat 41, di sana dikatakan daging itu terlalu dominan. 2 Korintus pasal 4 ayat 4, dibutakan oleh setan mata kita. Kemudian dengan mengenal semua hambatan ini, maka kita bisa berjuang.
Kalau dikatakan setan bisa menghambat atau membutakan mata, maka kita perlu hamba Tuhan, orang-orang yang bisa berkuasa untuk melepaskan kita daripada belenggu setan. Kemudian kalau kita masih terselubung atau ada selubung yang menyelubungi mata, maka kita harus datang kepada hamba Tuhan bersama dia berdoa, dan hamba Tuhan akan berdoa untuk kita sehingga kita punya semangat dan selera untuk membaca firman Tuhan. Jalan keluarnya adalah bagaimana saya dulu pernah bisa sungguh-sungguh membaca kitab suci 5 pasal 1 hari. Saya menderita penyakit yang sampai 4 tahun belum sembuh. Dan saya sudah mencari kesembuhan, baik juga di rumah sakit, baik juga pada dukun, dan banyak pengobat-pengobat yang lain. Tetapi tidak juga sembuh. Maka ada seorang hamba Tuhan yang beritahu, jika aku mau membaca kitab suci 5 pasal 1 hari, maka engkau akan sembuh. Dan saudara, maka saya berjuang membaca kitab suci 5 pasal 1 hari. Pagi 1 pasal, siang 1 pasal, sore 1 pasal, dan malam 2 pasal. Saudara, tanpa disadari, dengan banyak membaca Alkitab, pengertian saya sudah mulai menjadi dewasa. Dan saya banyak mengerti tentang hal, baik bagaimana beriman, baik bagaimana mengalahkan setan, sudah tahu. Sehingga dari hari ke hari, saya menjadi kuat, menjadi berkemenangan melawan segala kelemahan. Dan akhirnya saya sembuh. Nah saudara, lihatlah bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan suka tatkala saya memulai membaca kitab suci. Sampai jumpa. Salam.